Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cokodo Gede Rako Sekawati, lahir di Puri Ubud 16 Juli 1960, yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi guru besar di bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Riwayat pendidikan saya, SD di SD Negeri 1 Ubud, SMP di SMP Negeri 1 Ubud, SMA di SMAK Swastiastu Denpasar, serta S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, selesai tahun 1985, serta S2 di MM Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi, serta yang terakhir program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang sampai saat ini saya tetap menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Orasi saya merupakan intisari dari riset etnografi yang menempatkan diri saya sebagai peneliti sekaligus merupakan pelaku dan lahir dalam objek penelitian yang dilakukan di Desa Ubud dengan judul Marketing dalam Perspektif Trihita Karana Melampaui Kepuasan Berorientasi Kebahagiaan, yang secara sederhana bisa diartikan bahwa orang puas belum tentu bahagia, tetapi orang bahagia sudah pasti puas. Menurut Basu Swasta dan Erawan, konsep pemasaran adalah ilmu sosial yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen yang berorientasi pada kepuasan. Dalam memperoleh kebahagiaan yang melampaui kepuasan tersebut diperlukan pendekatan strategi yang berbeda dari sebelumnya, yang bertumpu pada budaya dan kearifan lokal kita sendiri. Pemirsa Udayana TV yang saya hormati, pemilihan Desa Ubud, Bali di orasi ilmiah saya adalah berangkat dari sebuah keunikan Desa Ubud, yang merupakan desa budaya sekaligus sebagai desa wisata dengan beragam prestasi dunia yang diraihnya. Desa Ubud bukan saja merupakan rumah bagi penduduknya, namun telah merupakan rumah serta destinasi bagi wisatawan mancanegara. Merujuk konsep dari Profesor Renal Kasali yang berjudul Change, Ubud mengalami masa transformasi dari desa agraris menuju desa pariwisata. Peran sentral ide Cokodo Gede Agung Sekawati bersama beberapa tokoh Ubud di masanya telah mampu menginisiasi perubahan tersebut menuju adanya pariwisata di Ubud. Sebagai tokoh perubahan di masanya, ide Cokodo Gede Agung Sekawati bersama keluarga dan seniman lokal lainnya mampu membuka diri serta membangun kolaboratif dengan beberapa seniman barat seperti Walter Spies, Rudolf Monet, dan Antonio Blanco. Bahkan beliau memberikan tanah tempat tinggal dan menetap bagi seniman barat tersebut. Sesungguhnya Ubud sudah dikunjungi sejak tahun 800 oleh seorang Maharsi Markandeya yang memberikan nama Ubud berasal dari kata ubad atau obat, dari kisah pertemuan dua sungai Wos Lanang, Wos Wadon. Selanjutnya kunjungan beliau sampai ke Desa Taru. Beliau membagi fungsi lahan menjadi 3, yaitu untuk kepentingan keagamaan, aktivitas, serta untuk kepentingan pertanian. Sejatinya aktivitas saat itu telah mencerminkan adanya penerapan konsep harmonisasi Pariangan, Pawongan, dan pelemahan yang sekarang merupakan konsep keseimbangan vertikal horizontal. Mengutip pendapat Kunchuruningrat, budaya terdiri ada sistem nilai identik dengan Pariangan, sistem sosial yang identik dengan Pawongan, serta sistem kebendaan atau artefak identik dengan pelemahan. Keberadaan Puri Ubud sebagai warisan leluhur yang menurut Dunbar dan Hall tidak saja merupakan pusat budaya dan tujuan utama wisatawan datang ke Ubud,
Namun juga kesakralan dan warisan artefaknya masih dijaga dan terawat dengan baik. Selanjutnya, peran Puri adalah menjaga simbol-simbol sakral seperti arca dan barong. Sebagai undagi, dalam pembangunan bangunan suci sudah tertata dengan baik. Kemudian peran saya sebagai sanggeng yakni membuat, merawat, dan melestarikan simbol-simbol Tuhan berupa arca dan barong sakral. Barong adalah manifestasi Tuhan, simbol alam semesta, Banaspati Raja, yang merupakan simbol keselamatan, kesejahteraan, dan persatuan masyarakat, yang mana saya buat bukan hanya di Ubud ataupun juga di Bali, melainkan sampai di beberapa kuil di Jepang dan disetanakan di Pura Santi Buana, Belgia, Eropa. Dalam penerapan lainnya adalah Pura Gunung Lebah yang merupakan tempat memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa. Telah melakukan perbaikan artefak pura sebanyak 2 kali. Dilanjutkan dengan upacara di tahun 91 dan yang kedua dilakukan tahun 2014. Dengan keunikan karya Pedudusan Agung Taur Pedanan yang berorientasi kepada manusia dan Panca Wali Kramu, yang bermakna korban kelima penjuru mata angin, korban di danau, Gunung Batur, Gunung Agung, di laut, dan di Sungai Campuan, yang merupakan harmonisasi alam semesta dengan menggunakan sarana kerbau yang sesuai dengan visi pemerintah Bali Nangun Sat Kertih Loko Bali. Penerapan selanjutnya dalam konsep keseimbangan 3 dimensi, yaitu Dharma, Harta, Kama, perlu disiapkan berupa media untuk menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, berupa harta dalam bentuk usaha akomodasi The Royal Pitamaha. Kondisi ini didukung oleh hasil penelitian di mana diferensiasi berdasarkan keunikan yang didirikan di daerah tepian jurang. Pembangunannya tanpa menggunakan gambar, yang berorientasi langsung dengan alam dan pekerja menggunakan materi setempat, dengan manajemen proporsional berbasis tradisi, bebanjaran, dan gotong royong, dengan pembagian ruang antara pura, villa, dan landscape yang seimbang. Demikian pula dalam destinasi baru di Ubud, yaitu Taman Dadari, yang baru dibuka sekitar 1 tahun yang lalu, yang mana pembangunannya menganut nilai-nilai kearifan lokal THK, di mana brand atau simbol Taman Dadari diangkat dari sejarah Desa Kedewatan, di mana perjalanan Maharsi Markandia setelah dari Desa Taru, hingga beliau sampai di suatu tempat yang indah, damai, dan melihat banyak bidadari. Maka beliau Maharsi Markandia memberi nama desa itu Desa Kedewatan, dan sungainya diberi nama Sungai Ayung sekarang. Kedewatan. Yang brand itu saya wujudkan dalam bentuk patung bidadari yang sudah tentu tetap dengan manajemen lokal profesional yang menggunakan tenaga setempat, serta selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah Taman Dadari dengan kearifan lokal yang dimiliki mampu hidup, memasarkan dan menjaga jati dirinya di masa pandemi, masa yang tidak pasti seperti halnya The Royal Pitamaha. Dari semua karya yang dilakukan tersebut yang bernafaskan Trihita Karana, diterimalah berkah manfaat ekonomi yang dipersembahkan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud pancayatnya, yang salah satunya adalah upacara Plebon. Upacara Plebon adalah upacara pengembalian wujud Panca Mahabhuta ke aslinya. Dalam kaitannya dengan THK, Plebon yaitu bakti kepada leluhur,
berkat persatuan dan kesatuan Semeton Kramo Ubud semua yang membantu jalannya upacara serta sarana badai yang saya buat yang mempunyai keunikan, yaitu memiliki setinggi 30 meter serta mendapatkan pengakuan MURI sebagai badai tertinggi dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali pada tahun 2008 dalam bentuk Piagam Dharma Kusuma. Museum Rekor Dunia Indonesia MURI telah menyaksikan kegiatan pencatatan rekor dengan nama rekor upacara foto dengan badai tertinggi. Karya Dr. Jogja Segerrata Sukawati SPDRS. Kemudian benda yang dibuat di umur 2 Maret 2020. Pemirsa Udayana TV yang saya hormati, pemaparan THK yang saya sampaikan adalah sebagian dari kegiatan budaya yang ada di Ubud, yang merupakan persembahan tulus suci kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, alam semesta, manusia, dan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan bisnis maupun pariwisata. Ketulusan dan keyakinan masyarakat Ubud dalam melakoni Trihita Karana secara tidak langsung menjadi strategi pemasaran yang memunculkan konsep kebahagiaan. Tidak saja bagi saya bersama para pelaku budaya serta masyarakat Ubud, namun juga kebahagiaan bagi para wisatawan. Keunikan inilah yang menjadi diferensiasi dalam merumuskan model pemasaran baru yang berorientasi kebahagiaan Trihita Karana. Dari apa yang saya paparkan, yang pertama, manfaat dari semua temuan penelitian ini terdapat dalam buku Marketing 3.0 yang ditulis oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya yang mengandung konsep produk layanan human spirit yang dituangkan di dalam Museum Marketing 3.0 yang berada di dalam areal Museum Puri Lukisan Ubud. Pendirian Museum Marketing 3.0 ini sebagai media konservasi, pembelajaran bagi dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengenal dan memahami perkembangan ilmu pemasaran global dan pemasaran berbasis kearifan lokal. Sekecil apapun tingkatan upacara, baik utama, madya, dan nista, dilakukan adalah persembahan syarat dengan rasa dan makna. Ini memberikan aura, vibrasi, energi yang positif yang di Bali dikenal dengan taksu. Taksu yang menyebar ke seluruh dunia. Menurut Berne, dengan teorinya BV, menjadikan Ubud adalah destinasi unik, langka, tidak bisa ditiru, dan tidak tergantikan dalam membangun daya saing yang berkelanjutan. Sudah tentu dengan penghargaan sebagai kota wisata terbaik keempat di dunia dan mendapatkan kunjungan seperti kedatangan tokoh-tokoh dunia, pemimpin Indonesia, public figure nasional dan internasional. Kedatangan tokoh-tokoh ini bersama para wisatawan yang menurut Manik telah memberikan manfaat ekonomi berupa terjadinya pergerakan peredaran uang sebagai nilai tambah untuk kemakmuran masyarakat.
Perlu dipahami bahwa Ubud dari aspek ekonomi merupakan aset yang tidak ternilai, yang perlu dijaga keberadaannya, dan sebagai pengingat bagi masyarakat luas bahwa eksistensi kearifan lokal Bali merupakan tanggung jawab kita bersama. Komitmen saya terhadap lembaga pendidikan yaitu menjalankan Tridharma perguruan tinggi melalui karya-karya pendidikan berbasis kearifan lokal, berkomitmen mewakili lembaga dalam pertemuan ilmiah bertaraf nasional dan internasional, penerapan karya-karya penelitian berupa nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat, serta berkomitmen dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikianlah orasi saya, tanpa ada maksud untuk menonjolkan diri. Saya meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pemaparan maupun penyampaian. Dan ada satu saja Bali yang bernuansa pemasaran. Dengaden awak bisa, depang anak ngadanin. Jangan membilang diri bisa, biarkan orang lain yang mengatakan. Ternyata ini merupakan terapan pemasaran tradisional yang relevan di era dunia digitalis seperti sekarang ini, yang memungkinkan para netizen dan publik mengomentari. Demikianlah orasi ilmiah saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.